Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rita Sagitaria dengan NIM 2598028347, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 11 dengan materi cerpen. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari kita berdoa dimulai. Masih tetap semangat kan? Saya absen ya. Saya absen satu persatu. Dea, Vino kalau hadir ya. Ahmad Fahmi, Ali Mustafa, Bapak, ya, semoga cepat sembuh ya, kita doakan. Anwar Gunawan, Arif, Elsa Nur, Erni Anissa, Febri Ayu, Ikin Sarudin, Muhammad Sarul Gunawan, Nina, Nur Jarwa, Rangga, ngomong dong Rangga hadir ya. Rafa, Salwa, Sani, Sarifah, Yesa, Zakia, cepat sembuh. Apriyadi, oh ya sudah ya. Setelah saya absen, masih semangat tidak? Kita masuk ke materi kita. Bagaimana kita icebreaking dulu ya? Nanti saya kasih apa ya? Oke, Desa semangat. Tepuk semangat. Oke ya, udah semangat belum? Sekarang tentang cerpen gitu ya. Nah, siapa yang tahu tentang cerpen? Saya tanya, cerpen itu apa, Febri? Cerita pendek atau sebuah karya sastra yang berbentuk prosa yang dengan jumlah kata yang terbatas. Oh iya, betul ya. Terus bisa apa? Biasanya 1000 kata sampai 20.000 kata. Oh iya, betul. Terus selain cerpen, kenapa dia tuh dikatakan cerpen? Apa Sarul? Karena jumlah katanya yang lebih sedikit. Karena Jumlah katanya yang lebih sedikit. lebih sedikit, benar tidak? Ya. Nah, setelah kamu sudah mengetahui tentang cerpen, di sini saya akan memberitahu dari kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa itu peserta didik itu bisa dapat menganalisis
menganalisis unsur-unsur atau mengidentifikasikan ya unsur-unsur pembangun cerpen. Seperti apa? Unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang tanyakan nggak tentang cerpen? Ada yang ngerti belum? Pasti SMP sudah pernah diajarkan kan ya? Sudah. Cerita fiksi berbentuk prosa yang relatif singkat. Isi cerita berfokus pada satu peristiwa, satu konflik, dan satu penyelesaian. Dibaca dalam sekali duduk sekitar 5-20 menit. Terus jadi tahu kan ya, cerpen adalah cerita fiksi yang berbentuk prosa ya, relatif singkat, berfokus pada satu peristiwa, gitu kan ya, satu konflik dan satu penyelesaian. Dibaca hanya 5 atau 10 menit saja. Lanjut ya. Lalu ke sini ciri-ciri cerpen. Panjang cerita singkat, tokoh yang terbatas, alur sederhana, mengangkat satu tema utama, bahasa lugas dan komunikatif, menyajikan kesan tunggal pada pembaca. Di sini katanya panjang cerita tokoh terbatas katanya ya. Nah seperti itu ya. Terus lanjut lagi ya. Struktur cerpen, orientasi pengenalan tokoh, latar, suasana, komplikasi munculnya konflik atau masalah, klimaks puncak konflik cerita, resolusi penyelesaian masalah, kode nilai atau pesan yang dapat dipetik. Nah struktur cerpen itu ada berapa? Ada 5. Pertama orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh, komplikasi dalam munculnya konflik ya. Nah klimaks itu puncaknya. Nah, resolusi adalah penyelesaian masalah dan kode itulah nilai atau pesan yang akan dipetik ya. Nah, itu adalah struktur dari cerpen. Lanjut Unsur ya. stilistik cerpen, tema, gagasan utama, tokoh dan penokohan, pelaku cerita dan wataknya, alur, plot, jalannya cerita, latar, tempat, waktu, suasana, sudut pandang, posisi pencerita, amanat, pesan moral. Nah, unsur stilistik ya di situ kata saya juga ya. Di sini ada beberapa macam ya. Pertama, tema. Tema itu adalah gagasan utama ya. Yang kedua itu tokoh atau penokohan, pelaku cerita atau wataknya. Yang ketiga itu alur atau plot. Nah, jalannya cerita apa maju, apa mundur, apa maju mundur gitu kan ya. Nah, latar juga dibagi menjadi 3, latar tempat, waktu dan suasana ya. Nah, sudut pandang itu dia menceritakan orang berapa ya? Orang pertama, kedua atau ketiga kali gitu kan ya. Amanat apa? Pesan ya, pesan moral yang akan disampaikan dalam cerpen tersebut ya. Lanjut ya. Unsur ekstrinsik cerpen, latar belakang pengarang, sosial, budaya, pendidikan, kondisi sosial masyarakat saat cerpen ditulis, nilai yang memengaruhi cerita, agama, moral, politik, dan Nah, dalam unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang ada di luar. Apa aja? Latar belakang pengarang, istilahnya sosial, budaya, gitu kan, pendidikan. Nah, ya. contoh cerpen singkat. Nah, ini ada contohnya ya. Pensil tua. Seorang anak menemukan pensil pendek yang hampir habis. Ia ingin membuangnya, tetapi sang kakek berkata, meski kecil, pensil ini masih bisa menulis. Sama seperti manusia, sekecil apapun usahanya tetap berharga. Pesan moral, jangan meremehkan hal kecil, karena setiap usaha memiliki arti. Nah, gitu kan? Nah, di sini ya. Manfaat membaca cerpen, melatih imajinasi, memberikan hiburan, menambah pengetahuan tentang kehidupan, menanamkan nilai moral, melatih empati terhadap sesama. Nah, dalam manfaat cerpen itu di sini adalah melatih imajinasi rasa peduli. Jadi jangan istilahnya kita cuek, ngerti nggak? Jadi kita harus peka terhadap sekitar kita. Memiliki struktur jelas dan unsur intrinsik serta ekstrinsik, bermanfaat untuk hiburan sekaligus pembelajaran hidup.
Nah, berarti kesimpulannya cerpen adalah karya sastra singkat dengan satu fokus cerita, memiliki struktur jelas dan unsur estetik serta estrinsik bermanfaat untuk hiburan sekaligus pembelajaran. Ya. Pertama aku masuk sekolah. Bang, ayo cepat. Maaf, Bapak lagi sibuk, Nak. Dari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Bang. Iya, Den. Ada apa, Den? Ada tahu sekolah dong. Oh iya. Lanjut lagi. Aduh. Macet nih orang. Kita isi aja. Udah sok deket. Dekil. Cerewet kan. Pokoknya gue benci sama dia. Nama aku Rizky. Ini hari pertama aku masuk sekolah. Kak, saya berangkat dulu ya. Walaupun dari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok gak jemput, capek tau. Ya maaf ya, begini tadi banyak kerja. Asal bilang pergi kemana aja. Iya. Ini makannya ya. Bang, tahu sisi berapa? Yang makannya itu barusan sisi. Gimana sih? Kok mau sih dicuci? Kalau cuci terus cuci di baju baru cuci gimana sih dah? Maaf ya. Aduh. Kamu kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku.
jualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gue buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu meremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. kelompok kalian ya. Setelah itu saya akan memberikan link video tadi ya. Nanti kamu pelajari dengan kelompok masing-masing ya. Di grup ya, saya kasih. Tapi itu saya kasih dulu karton ya.
lagi. Oke. Hijau ya. Bang, sini bang. Di tengah-tengah bang. Ini, saya sudah siapkan ya spidolnya. Satu. Oh, nanti buat tentang konsep ya, tentang unsur distinksi tadi apa saja kan? Sudah tahu? Tahu kan? Adik, catat tak? Insya Allah lah pasti tahu lah. Lema ya. Nanti di situ ya. Nih. Oh. Nah, nanti saya linknya videonya di grup ya, tolong di KPD-nya ya. Dia kan Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cerita yang telah meski. Judul cerpennya yaitu berubah. Terus temanya yaitu perubahan. Tokoh dan penokohan yaitu tokoh utamanya adalah Akmal dan Rizky, tokoh pendukungnya Ayah dan Mang Dadan. Terus alurnya teh maju. Antarnya di rumah, di sekolah, terus waktunya siang dan pagi, suasana sedih. Amanat yang kita bisa ambil dari cerpen tersebut yaitu harus lebih menghargai, bersyukur dan bisa mandiri agar bisa menciptakan kesenangan. Terus sudut pandangnya orang utama yaitu Akmal. Nilai sosialnya yaitu Akmal kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Nilai budaya tidak ada. Lalu nilai agamanya atau moral yaitu pentingnya pengobatan dan perubahan diri, kesabaran dan
kebaikan dan juga empati. Kesimpulan untuk unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yaitu unsur intrinsik seperti tokoh alur dan tema menggambarkan proses perubahan yang dialami tokoh utama. Unsur ekstrinsik yaitu seperti kondisi sosial, budaya, dan pengalaman pengarang. Kedua unsur ini bekerja sama untuk memperdalam makna antara makna cerita dan menghubungkan perubahan pribadi tokoh dengan pengaruh eksternal sekitarnya. Ada yang tanyakan nggak buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Tanyakan nggak? Udah? Jelas? Atau gimana? Udah? Ayo, kasih tangan ya. Ya, makasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa sih? Berdiskusi atau membuat apa? Tadinya mengerjakan LKPD atau membuat peta konsepnya. Ada yang ditanyakan nggak tentang materi cerpen? Siap tidak. Menurut kalian gimana, sulit nggak? Hah? Ya. Jadi kesimpulannya cerpen itu adalah cerita pendek ya yang menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari ya, bisa juga kehidupan kalian atau kehidupan orang lain, gitu kan ya. Cuman terbatas gitu kan, dengan kata-katanya hanya 5.000 kata atau 1.000 kata, 1.000 lah, gitu ya, 1.000 kata. Jadi tidak seperti novel ya. Nah, dalam cerpen juga ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itu namanya unsur apa tadi? Unsur pembangun. Ya, unsur pembangun itu jadi harus diingat nanti ya, ada unsur intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik itu dari luar. Itu cerpen itu harus ada berkaitan itu dua. Ya, kalau nggak ada salah satunya, pasti tidak ada kita namanya membuat cerpen. Istilahnya itu harus ada unsur-unsur tersebut. Oke? Nah, itu bisa disangkut pautkan dengan kehidupan kamu sehari-hari. Seperti kamu aja, misalkan kamu bercerita tentang kamu ya, saya bangun tidur gitu kan, mandi. Nah, itu kan kesadaran kamu kan ya? Itu bisa dibuat cerpen. Karena sudut pandang kita itu pertama menceritakan diri sendiri. Enggak? Nah, nanti kejadian kamu di sekolah itu seperti apa? Nah ya, berarti latarnya di mana? Di rumah, pagi hari, lalu ke sekolah, kan ya, benar? Secara singkat aja itu kehidupan sehari-hari bisa dikembangkan menjadi cerpen. Akhirnya kita bisa paham lagi lah, cuman di materi selanjutnya itu nanti kita akan membahas struktur cerpen. Apa sih bedanya struktur sama unsur pembangun? Beda ya? Struktur itu tentang kita cara membuat cerpen. Apa aja? Pertama orientasi, kan ya? Tadi yang tadi dijelaskan ya, yang pertama itu konflik, gitu kan ya? Terus klimaks, apa lagi tadi? Nah, resolusi itu apa lagi? Nah, Belum siap, mari kita berdoa surah dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Nah,